Beberapa tahun terakhir terminologi marketing to Gen Z, Gen Y, awalnya Gen Y sekarang Gen Z ya, itu mulai rame. Pertama karena Gen Z akan jadi kelompok konsumen terbesar dalam beberapa tahun ke depan ya. Jadi jangan salah, sekarang belum jadi kelompok konsumen terbesar. Sekarang masih yang terbesar itu Gen Y, tapi dalam waktu dekat, dalam beberapa tahun ke depan, itu Gen Z akan jadi kelompok konsumen terbesar. Karena usia produktifnya. Jadi kita perlu ngerti kenapa mereka besar karena usia produktifnya. Kedua, karena Gen Z secara karakter lumayan beda. Yang lain juga beda sebenarnya, tapi gimana ya? Dan apa yang kita harus ngerti dari Gen Z ini? Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Berbagai macam diskusi seputar marketing ke Gen Z itu udah terlalu banyak ya. Bahas hafalan, hafalan soal karakter Gen Z itu kayak begini gitu ya. Penting sih, saya nggak bilang ini nggak penting gitu ya, tapi lebih penting lagi ketika kita ngerti bagaimana karakter itu muncul, supaya kita lebih ngerti konsumen, dan ketika nanti generasinya berganti, habis Gen Z kan ada Gen E ya, generasi Alpha, itu juga kita bisa ngerti dengan mudah tanpa baca hafalan gitu ya. Dan tapi kita bahas dua-duanya. Pertama dari karakternya dulu, secara cepat ya. Karakternya apa aja sih? Pertama, Gen Z itu suka sesuatu yang punya purpose, punya meaning gitu ya. Cerita-cerita yang punya unsur sosial gitu ya, environmental concerning information, atau punya kepedulian sosial yang tinggi, itu mereka suka banget. Contohnya adalah green product, itu tiba-tiba muncul dan makin tambah diadopsi ya. Sociopreneur juga, bahkan Coldplay jadi salah satu band terbesar di dunia saat ini ya, dengan satu storytelling, yaitu sepeda kayunya di konser-konsernya untuk payback energi listrik yang digunakan untuk konser itu. Nah, kenapa si purpose dan meaning ini menarik buat Gen Z gitu? Karena mereka punya literasi yang baik sekali dalam hal apapun, termasuk masalah-masalah sosial. Akses ke berbagai macam referensi, baik itu website, sosial media, konten, apapun itu membuat mereka punya exposure ke masalah-masalah sosial. Sehingga mereka tertarik sama brand yang punya purpose dan punya meaning gitu ya. Yang kedua adalah mereka mereka menghargai cerita gitu ya. Brand dihargain bukan cuma karena ketenaran, bukan cuma familiarity, tapi juga cerita di belakangnya. Gimana brand ini diciptakan, siapa yang nyiptain, apakah ini sentuhan orang per orang, sentuhan khas orang per orang, atau gimana gitu ya. Dan gimana brand dan produk ini berproses, itu jadi cerita yang menarik gitu ya. Termasuk handmade product sekarang jadi punya adopsi yang menarik, punya ketertarikan yang lebih menarik lagi, dibikin dengan proses yang panjang dan detail. Yang selanjutnya lagi adalah otentik gitu ya. Akses terhadap informasi, apalagi sosial media, membuat Gen Z ini juga jadi tahu aslinya orang tuh gimana. Makanya authenticity itu penting. Dan kalau kita lihat konten-konten sekarang itu tapi menempatkan prioritas lebih ke belakang untuk hal-hal yang polish gitu, untuk hal-hal yang makeup gitu ya, kosmetik, tapi lebih mementingkan otentisitas, aslinya tuh gimana sih gitu. Jadi just be genuine aja, be authentic aja gitu ya. Nah, selanjutnya lagi adalah Gen Z ini selalu logic, sense making, karena itu tadi information literate, dia tahu banyak hal dan dia mau tahu detail, nggak cuma sekedar bertanya atau nggak sekedar katanya, tapi mereka cari tahu. Makanya brand yang ngedorong logic dan sense making itu juga lebih mudah diterima gitu ya, walaupun bukan itu satu-satunya. Selanjutnya Gen Z juga socially influenced, jadi banyak dipengaruhi oleh sosial karena mereka socially connected. Temannya juga punya akses ke informasi, bukan cuma sekedar kata teman, tapi juga mau tahu why behind the what gitu ya. Dan peers akhirnya jadi channel. Jadi kita lihat ya, influencer itu bukan lagi jadi sosok di mana dia jadi sosok yang dilihat, tapi dia bahkan jadi channel atau jadi media untuk komunikasi. Selanjutnya lagi adalah Gen Z juga punya karakter inklusif, including terhadap new brand. Mereka terbuka sama apapun, sama orang berbagai macam apapun, termasuk sama brand baru. Orang punya kecenderungan untuk take shortcut pada dasarnya kan.
karena susah untuk cari justifikasi gitu ya. Jadi kita cari shortcut gimana ya caranya untuk mengakses ini. Tapi sekarang nggak sesusah itu. Informasi tentang brand tersedia melimpah ruah dimanapun, dan informasi konsumen suka apa enggak pun juga bisa diakses oleh mereka. Sehingga akhirnya mereka lebih inklusif. Selain itu mereka nggak ngejar gengsi. Maka dari itu brand-brand baru bisa muncul dengan mudah karena abis itu mereka bisa punya punya akses ke cerita tentang di balik brand ini, walaupun brandnya masih baru, punya kesempatan yang tidak kalah besar dibanding brand-brand yang udah lama. Mereka punya prinsip karena tahu apa yang dimau, nggak gengsi pakai sepatu baru gitu. Justru bangga karena pakai sesuatu yang punya cerita dan purpose di belakangnya gitu ya. Jadi karena balik lagi tadi. Terus karena Gen Z ini punya akses ke sosial media, ke mereka disebut juga generasi visual, mereka juga jadi produser gitu. Jadi udah biasa mereka bikin konten video, konten foto gitu ya. Jadi mereka akhirnya juga mementingkan tampilan, visually matters gitu ya. Nggak harus luar biasa polish, kosmetik gitu ya. Maksudnya kosmetik tuh di touch up sehingga bagus, tapi secara visual nggak jelek-jelek banget, jangan jelek-jelek banget gitu ya. Selanjutnya lagi participation and interaction. Mereka juga selalu menghargai partisipasi karena terbiasa hidup di sosial media yang ada partisipasi. Jadi nggak cuma jadi audiens tapi juga jadi produser, jadi komentator juga dan sebagainya. Dan yang terakhir mereka punya literasi bisnis dan financial yang bagus. Literasinya tinggi, nggak bisa dibego-begoin, sesuatu yang beneran ada isinya. Makanya banyak anak-anak Gen Z ini yang masih muda tapi udah tahu gimana caranya make money, gimana caranya muterin uang dan lain sebagainya. Itu dia. Nah, yang butuh kita mengerti adalah berbagai macam karakter ini sebenarnya muncul balik lagi ke secara history. Kita ngomongin soal karakter tiap generasi dulu. Dimulai dari boomers. Boomers ini lahir dari tahun 46 sampai 64. Ya ini ada berbagai macam versi tapi saya pakai satu versi 46 sampai 64. Ini pasca kemerdekaan untuk Indonesia ya. Pasca kemerdekaan kehidupan masih susah, baru mulai membangun hidup setelah kemerdekaan. Maka dari itu mereka jadi pekerja keras karena hidupnya susah. Tapi mereka bersyukur bisa cari uang. Orang tuanya ngalamin perang, makanya keras, tekun. Mereka selalu bilang hidup kalian itu lebih baik dibanding masa perang. Jadi harus bersyukur, jangan banyak komplain, jalanin aja gitu ya. Dan usia produktif mereka dimulai di tahun 69 sampai 87. Periode-periode itu media yang utama itu radio dan mulai ada TV walaupun TV-nya mungkin baru TVRI ya. Nah, yang kedua setelah boomers ada generasi Gen X. Lahir antara 65 sampai 79, di mana ekonominya udah lebih baik, didikan orang tua yang boomers untuk kerja keras ini dan menghargai uang atau nyimpenin kekayaan ini nempel banget di mereka. Makanya Gen X itu punya karakter untuk untuk memprioritaskan good possession. Good possession adalah possession yang dalam bentuk barang. Rumah, mobil jadi simbol keberhasilan. Kalau belum punya rumah, belum punya mobil, nggak berhasil. Makanya Gen X itu jarang sekali yang udah keluar negeri tapi nggak punya mobil. Kalau Gen Y, Gen Z itu banyak yang udah keliling dunia gitu ya, tapi mobil nggak punya, rumah nggak punya, kemana-mana naik ojol gitu ya. Maka dari itu buat Gen X ini penting banget punya kepemilikan barang gitu, karena ini adalah simbol keberhasilan. Dan kalau kita lihat jarang sekali Gen X yang udah keliling dunia atau keluar negeri padahal belum punya rumah dan mobil. Buat mereka rumah dan mobil ini prioritas karena itu simbol keberhasilan. Karena balik lagi dididik oleh orang tuanya yang hidup di masa penjajahan, jadi ayo kamu harus mulai punya tabungan, punya aset dulu sebelum jalan-jalan gitu ya. Dan kalau punya ini luar biasa gitu. Masa-masa di mana tetangga beli kulkas baru, dorong kita untuk ikut beli kulkas juga. Itu tetangga beli kulkas tuh, yuk kita beli juga gitu. Karena itu simbol keberhasilan, kepemilikan barang. Mereka balance antara kerja keras seperti orang tuanya boomers, tapi juga kerja pintar. Keras dan tekun dari orang tuanya, pintar karena udah kehidupannya lebih baik. Ada media lebih banyak di periode ini yang membuat mereka punya wawasan lebih luas, kesempatan belajar lebih luas, nggak takut kayak orang tuanya karena kehidupannya udah lebih baik juga. Usia produktif mereka dimulai dari tahun 88 sampai 2002 gitu ya. Ini maksudnya beda-beda tahun lahirnya. Di periode ini ada TV, ada kabel TV dan mulai ada internet. Itu yang membuat mereka juga tadi punya karakter kerja pintar, bukan cuma kerja keras. Selanjutnya ada Gen Y, ini orang-orang yang lahir dari tahun 80 sampai 94. Orang tua mereka adalah boomers atau Gen X. Ekonominya udah bukan jadi ancaman karena udah jauh dari masa penjajahan gitu ya. Makanya dorongan untuk punya good possession menurun, nggak kayak Gen X karena udah punya. Jadi nggak lihat ada value dengan punya itu. Mereka nggak ngerasa ada kepuasan dari punya kendaraan, punya rumah nantilah gitu ya. Sebaliknya experience possession ini lebih penting. Ada era web dan awal social media buat mereka lebih penting jalan-jalan, lebih penting ngafe dan lain sebagainya. Social influence penting, bisa lihat
teman ngapain di sosial media dan itu mempengaruhi dan bikin pengen juga gitu ya. Dan ini adalah era di mana influencer booming. Apa yang kayak OL bilang terus dibeli karena ada FOMO, fear of missing out. Karena ini era di mana orang lagi latah bersosial media. Usia produktifnya dimulai dari 2003 sampai 2017. Dan di era ini internet itu sudah berkembang menjadi sosial media dan e-commerce. Jadi makanya orang jadi mulai ngeliat kanan kiri dan belanjanya mulai konsumtif. Barulah kita masuk ke Gen Z. Gen Z ini adalah orang yang lahir dari 95 sampai 2009. Ekonomi udah bukan isu lagi bagi sebagian besar orang. Internet bukan lagi barang mewah, semua orang udah punya. Anak-anak ini lahir disebut sebagai digital native karena lahir udah dengan internet. Informasi jadi mudah dan murah, banyak pilihan dan bisa dijustify keasliannya ya. Nah, orang tuanya mereka adalah Gen X, di mana good possession udah ada, bukan barang mewah, maka dari itu experience juga udah ada karena kakaknya atau omnya itu Gen Y yang mulai keliling dunia dan lain sebagainya atau jalan-jalan ke luar negeri gitu ya. Tapi dorongan untuk itu masih belum kehilangan. Nah, tapi mindset bisnisnya lebih terbuka. Mereka mau cari tahu gimana make money dan atur uang, bikin uang bekerja, plus akses informasi jadi enabler buat mereka. Nah, mereka hidup di masa yang udah tidak terancam lagi secara fisiologis. Makanya mulai punya ketertarikan terhadap orang lain. Social cause mulai muncul. Peduli sama isu-isu sosial, isu-isu environmental gitu ya. Dan usia produktifnya itu dimulai dari tahun 2018 sampai 2032 gitu ya. Nah, ada apa di periode ini? Kalau tadi ngomongin internet, sebelumnya social media, e-commerce, di periode ini udah mulai ada artificial intelligence, ada metaverse, ada TikTok, di mana ini nge-shape segala macam perilakunya tadi. Jadi kalau kita balik lagi ke atas tadi, perilaku-perilaku tadi di Gen Z, ini didorong oleh ini. Nah, menariknya adalah siklus ini tuh sebenarnya sama sekali mirroring dengan teori Maslow hierarchy of needs gitu ya. Teori piramida kebutuhan Maslow. Jadi kalau kita lihat di piramida itu kan ada beberapa layer. Layer yang paling bawah itu fisiologis. Ini adalah layer di mana boomers berpikir gitu. Apa-apa susah karena apa? Karena baru selesai perang gitu ya. Baru lagi mulai ngebangun jadi apa-apa susah. Udah kerja aja yang benar, yang dikejar adalah kebutuhan fisiologis gitu ya. Apa aja bisa makan aja udah bagus gitu ya. Terus abis itu apapun yang fisiologis lah itu dikejar. Prinsipnya kerja gitu ya. Keras ke diri sendiri, keras ke anak buah. Makanya boomers itu karakternya adalah keras gitu. Ngomongnya mungkin jadi bos yang kasar walaupun hatinya sebenarnya enggak. Nah, terus di level di atasnya di Abraham Maslow hierarchy di atas fisiologis itu ada security. Ini adalah goal yang dikejar sama Gen X karena hidupnya udah lebih baik. Makanya dia mulai cari kepastian, pengen punya rumah, punya kebutuhan kepastian, keamanan, security soal saya tinggalnya di mana, kepastian soal kendaraan, kepastian soal aset. Jadi dapat security tempat tinggal, transportasi gitu ya. Ada sisi kerasnya karena juga dididik oleh boomers, tapi juga ada sisi pintarnya karena udah harus mulai cari security tadi gitu ya. Nah, terus habis itu selanjutnya adalah Gen Y. Gen Y itu ngedorong level di atasnya lagi, sosial. Persis banget, ini era di mana sosial media muncul, terkoneksi secara sosial, bisa lihat teman lagi ngapain. Gitu. Experience ini penting buat mereka dan kasih kesempatan untuk naik kelas secara sosial. Pergi bareng teman, pamer ke teman lewat sosial media dan FOMO itu muncul di sosial. Persis sama piramida kebutuhan Maslow di atasnya itu kan sosial gitu ya. Nah, baru Gen Z itu di atasnya lagi, level di atasnya lagi esteem. Gitu. Kenapa? Mereka pengen dihargain karena punya pengetahuan yang baik gitu ya. Makanya kritis gitu ya. Mereka pengen dapat esteem, tapi juga bisa dibilang generasi strawberry gitu ya. Dibilangnya pinter gitu ya, bisa mikir tapi cengeng gitu ya. Karena mereka bisa mikir dan punya pengetahuan, makanya nggak mau diperlakukan sebagai anak buah. Maunya dijadikan partner diskusi. Jadi kalau disuruh kerja keras dan disuruh udah kerjain aja nggak usah mikir, mereka nggak mau, mereka jadi cengeng karena hidup di era di mana mereka terbiasa dengan literasi, akses informasi dan sebagainya gitu ya. Mereka juga peduli dengan orang lain karena ini bagian dari esteem tadi, bangga bisa berbuat sesuatu untuk orang lain gitu ya. Nah, kalau ngomongin piramida Maslow ya, kan ada satu lagi yang paling atas itu self-actualization. Nah, sayangnya kan sekarang kita baru ngomongin sampai Gen Z. Gen Z itu berhenti di esteem. Jadi dugaan saya self-actualization ini akan jadi karakternya Gen A, generasi alpha, generasi selanjutnya. Yang nggak tahu, nanti mungkin beberapa tahun lagi kita bahas soal ini. Oke, jadi sebenarnya
kesimpulan dari sini adalah kita lihat bahwa ketika kita ngomongin marketing to Gen Z, Gen Y, Gen X atau apapun itu, kita pertama harus ngerti bukan cuma ngapalin karakternya apa, tapi kita harus ngerti ini datangnya dari mana, kenapa mereka bisa begitu, dan ternyata itu nyambung banget sama teori psikologi dari piramida kebutuhan Maslow. Ketika kita ngerti itu, maka kita nggak perlu terus-terusan ngapalin soal karakternya mereka, tapi kita juga bisa lebih ngerti, oh dia begini karena ini, oh karena dia begini, kemungkinan dia punya karakter seperti ini. Jadi penting banget untuk ngerti itu ya. Satu hal yang harus dipegang oleh marketers adalah pertama, untuk memahami generasi ini ya. Yang pertama adalah selalu ada exception, selalu ada pengecualian. Selalu ada karena ada juga Gen Z yang masih sibuk dengan fisiologis karena kondisi ekonomi keluarga. Namun bahkan mereka yang kondisi ekonominya nggak bagus, walaupun dia Gen Z ya, masih lebih punya tendensi untuk berpikir seperti Gen Z kebanyakan dibanding seperti boomers karena hidup di era yang lingkungan sosialnya seperti itu gitu ya. Jadi to sum up, betul tiap generasi beda tapi selalu ada exception dan kita nggak perlu ngapal, lebih baik ngerti kenapa itu terjadi. Consumer understanding penting banget, ini bukan hitam putih tapi gradasi, dan understand the why ketimbang the what karena ini akan terus berubah. Oke, seperti biasa ada kuis sebagai berikut. Dan pemenang dari episode kali ini bisa disaksikan di episode selanjutnya. Maka dari itu selalu saksikan Marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Marketers TV di sini nih.